Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu, mudah-mudahan mendapatkan tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Para ulama mengatakan wa 'alaika bi iqra'is salam ala kulli man ta'rifuhu wa man la ta'rifuhu minal muslimin. Sudah seharusnya bagi kita jika bertemu sesama muslim, baik orang itu kita kenal atau tidak kita kenal, hendaknya kita mengucapkan salam. Wa idza sallamta ala ahadin minhum falam yurd 'alaika fala tusi' bihi dhann. Dan jika kita mengucapkan salam kepada seorang muslim tapi orangnya tidak jawab, kita ucap assalamualaikum, dia diam, tidak menjawab, maka yang harus kita lakukan adalah jangan berburuk sangka, jangan suudzon, jangan berburuk sangka kepada orang tersebut. Wa qul la'allahu lam yasma' aw la'allahu radda falam asma'hu. Maka katakan kepada diri kita sendiri dalam hati, mungkin orang tadi itu tidak dengar salam saya, kurang banter begitu ya. Atau saya yang tidak mendengar jawabannya dia. Mungkin sepeda motoran mungkin ya. Mungkin dia menjawab cuma saya tidak dengar. Atau orang yang tidak mendengar salam saya. Jangan kita lewat misalnya assalamualaikum, orangnya tidak jawab, dalam hati budek aja nih ya. Jangan seperti itu. Atau lebih parah dari itu ya, kafir gitu ya misalnya. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus tetap berbaik sangka. Dan ini husnudzon ini, berbaik sangka kepada orang lain ini dianjurkan dalam segala keadaan. Apapun keadaannya. Contoh misalnya ada orang terlambat menghadiri sholat jamaah misalnya, atau terlambat menghadiri acara, atau seperti pengajian tidak hadir atau terlambat, itu jangan sampai kita berburuk sangka kepada orang tersebut. Ya, wancen ini tidak senang masjid misalnya, atau yang lainnya misalnya penjumatan telat, tak niat aja nih, ini suudzon namanya. Atau ada tahlil misalnya telat, kari dungone tok misalnya, golek mangan nih rumahnya ya. Sampai buyar teko. Dan seterusnya. Tapi katakan dalam hati kita, mungkin dia tadi sudah pengen berangkat awal, ternyata ada uzur, mungkin anaknya sakit atau anaknya jatuh misalnya, atau istrinya butuh bantuannya dia sampai terlambat. Nah, ini dianjurkan kita untuk selalu husnudzon. Kalau kita latih hati kita ini, setiap melihat satu keadaan kita husnudzon, maka insya Allah jadi manusia yang persangkaannya itu selalu baik sama orang. Tapi sebaliknya, kalau setiap kita melihat sesuatu kita hukumi yang negatif, yang sing elek-elek, nanti kita tidak bisa husnudzon, walaupun kepada orang soleh kadang-kadang. Ulama bahkan kita akan suudzon. Kenapa? Karena terbiasa.
hati itu terbiasa suudzon. Akhirnya orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dicintai Allah itu tetap kita curigai gitu ya. Kita suudzoni. Karena itu dilatih hati itu setiap melihat satu keadaan jangan sampai berburuk sangka. Wa idza dakhalta baitaka fasallim ala ahlik. Dan jika kita masuk ke rumah, maka ucapkan salam kepada yang ada di dalam. Pulang dari masjid, ya, buka pintu, salam, assalamualaikum. Jadi bojone itu ngaren. Biasanya tidak tahu. Hah? Oh, mari pengajian rupanya. Biasanya mlebu itu langsung jupukno sego, misalnya ya. Kayak no kopi. Tapi kalau orang muslim itu masuk rumah salam dulu, assalamualaikum. Ya awal mungkin tidak terbiasa, tapi lama kelamaan akan terbiasa. Istri dan anak nanti akan mencontoh kepala keluarga. Dilihat bapaknya kok setiap masuk rumah salam, niru nanti istrinya, ya anak-anaknya nanti niru. Salim ala ahli. Wa idza dakhalta masjidan aw baitan wa laysa fihi ahadun. Dan jika kita masuk masjid atau rumah yang tidak ada orang, mungkin bojone sama anak-anaknya lagi pulang ke rumah mertua misalnya, dan ada uang di omah ijen. Ketika masuk ke rumah kosong, tidak ada orang, atau masuk ke dalam masjid, maka ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya, karena uang ini, ya, keselamatan bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Ini kalau tidak ada orang atau masjid, ya. Wa idza laqita musliman fajtahid an tubdi'ahu bis salam qabla an yusallim alaik. Jika ketemu dengan saudara muslim, usahakan kita yang pertama mengucapkan salam kepada dia sebelum dia mengucapkan salam kepada didimii begitu. Begitu ketok, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nanti hari lain misalnya kita keduluan misalnya, ya, mau salam kedimian, oh kedimian, waalaikumsalam. Gitu ya. Kenapa kita kok harus atau dianjurkan untuk mendahului mengucapkan salam? Karena pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Idza laqiyal muslimul muslimah fa ayyuhuma yabda'u bis salam?" Ya Rasulullah, kalau ada dua orang muslim bertemu, maka mana yang harus mendahulukan mengucapkan salam? Mana dulu yang mengucapkan salam? Qala aulahuma billah, yaitu orang yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mengucapkan salam itu lebih utama di sisi Allah. Walaupun dia misalnya lebih tua, udah ati ini salam, wong dhek enom, ya dia harus menghormati saya. Nek salam ya wis nyingkir ya wis, ya. Atau dia punya ilmu, atau dia takmir masjid, atau dia bagian munsid qasidah misalnya, atau mimpin tahlil. Ketemu orang-orang tonggo-tonggo biasa, tidak mau dia mendahului salam. Mereka harus beradab dengan saya. Saya ini takmir masjid misalnya. Tidak ada seperti itu. Yang memulai pertama salam itu orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau balas-balasan misalnya, ya. Wingi ketemu aku ndak salam, awas kan ketemu aku ya, ndak salam misalnya. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis dijelaskan
yusallimur raqib 'alal masyi. Kalau ada muslim dia itu menaiki kendaraan, muslim yang lain berjalan kaki, maka adabnya yang menaiki kendaraan yang mengucapkan salam kepada yang jalan. Jadi kalau secara akal itu orang memiliki kendaraan itu biasanya status ekonominya lebih tinggi. Biasanya. Naik mobil. Ya, sing situke melaku sikil misalnya atau mancal. Nah, biasanya sing numpak mobil ini biasanya sombong-sombong, enggak gelem nyopo biasanya. Atau kabeh pamer salah siji. Sikait ganti mobil, kocoke dibuka, ya kabeh dibuka. Mari ngono mulai blok A sampai Z disopoi kabeh. Ya. Kayak presiden nyalon. Ya tetap ya kita tidak boleh suudzon sama orang. Tungaren biasanya tidak tahu salam. Montore anyar. Biasanya orang yang menaiki kendaraan itu status ekonomi lebih tinggi. Ini diatur sama Nabi, yang menaiki kendaraan dia yang mengucapkan salam dulu kepada yang jalan kaki. Wal qa'im 'alal qa'id, yang berdiri mengucapkan salam kepada yang duduk. Was shaghir 'alal kabir, yang muda memberikan salam kepada yang tua. Ini adabnya. Walaupun ya tetap dianjurkan kalau ketemu sesama muslim hendaknya memulai duluan, karena itu yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal qalilu 'alal katsir, yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Orang misalnya jalan kaki satu orang, melewati 5 orang, 6 orang lagi duduk-duduk misalnya. Nah, ini yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pakai. Ini adabnya seperti itu. Yang kedua, wa 'alaika bitashmitil 'atis idza hamida. Kalau ada orang bersin, maka hendaknya kita mendoakan dia. Bagaimana doanya? Mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Wah, ini ajib ya. Mari ngono orangnya mengucapkan alhamdulillah. Nah, kita doakan yarhamukallah. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia bersin, wahing tidak ngomong alhamdulillah, maka diingatkan, ya alhamdulillah begitu, supaya ingat dia. Kemudian orang yang diingatkan nanti mengucapkan alhamdulillah, baru kita doakan yarhamukallah. Jadi mendoakan kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak mengucapkan alhamdulillah diingatkan, ya alhamdulillah, ingat dia, oh iya alhamdulillah. Nah, baru didoakan yarhamukallah begitu. Ya. Aja dielingno ngamuk. Ya. Alhamdulillah. Kon pikir ndak bocah alhamdulillah lah. Wis mari. Ya. Waduh kok banteng ya. Dielingno ngamuk. Ya kan kita tidak dengar dia mengucapkan alhamdulillah apa enggak ya. Diingatkan alhamdulillah. Baru didoakan. Nah, nanti yang didoakan dianjurkan untuk mendoakan balik dengan doa yuslihkumullah wa yuslih balakum, didoakan supaya keadaannya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adabnya sesama muslim. Seorang wahid wajib, waduh banter derek ya. Diingatkan alhamdulillah, karena bersin itu dari Allah, nikmat dari Allah. Tapi kalau menguap, kelangopan, ya itu di situ ada campur tangannya setan. Setan sesama setan ngomong, ayo
Kon iso ndak ya menjadikan orang ini wajahnya mangap kayak hewan gitu. Oh bisa ya. Celon ya mari ini ya, tak coba mangap. Kemudian setannya ngakak-ngakak, loh kan? Bisa kan saya? Karena itu dianjurkan kalau menguap, kelangopan ditutup. Biar setannya tidak berhasil. Ya ditutup gini atau gini. Itu adabnya ya. Jadi bersin itu dari Allah. Kalau kelangopan itu ada campur tangan setan ya, dipermainkan. Sikai pengajian wis kelangopan ya. Biasa nih kelangopan nih ono swara nih biasa. Ya. Sak majelis krungu kabeh. Itu jangan dibiasakan seperti itu. Hah? Tidak dibiasakan seperti itu. Karena Nabi tidak seperti itu ya. Juga bersin jangan dikeras-keraskan. Waduh, sampai gemeter kabeh. Misalnya ditutup dengan tangan atau dengan kain. Ya. Dan itu dari segi kesehatan, ya, kedokteran juga dianjurkan. Kalau bersin itu ditutup. Ya. Baik. Wala tadkhul ala baiti ghairik. Jangan masuk ke rumah orang lain. Walaupun keluarganya sendiri. Iki ome cacakku iki ome mbak. Ya, iki ome ponakan, tetap itu bukan rumah kita. Ojo moro mlebu-mlebu ae. Iya kalau orangnya siap kita masuk, kalau tidak siap. Tiba-tiba berotak. Orangnya tidak pakai kerudung misalnya atau apa. Atau tidur di sofa, kita tiba-tiba masuk. Ini bukan adab. Jangan masuk rumah orang lain hatta tasta'zin awalan. Sampai kita meminta izin dahulu. Ya, ketok misalnya. Assalamualaikum. Sekali. Ya, ada yang buka 2 kali atau belnya misalnya ya. Assalamualaikum, pencet. Fa iza sta'dzanta thalathan. Kalau kita sudah mengucapkan salam, minta izin 3 kali. Falam ya'dzan lak, tidak ada jawaban dari dalam. Ya. Fala tu'id al-isti'dzan. Ya wis, enggak usah maksa. Ya, tidak usah memaksa. Mungkin orangnya sakit atau orangnya istirahat atau keadaan lagi kurang pas untuk menerima tamu, mari ribut ambil bojone misalnya. Wis tak kepengin ono tamu sik engko ae bengi-bengian atau meneh. Ya orang punya apa ya? Kalau bahasa orang sekarang mood sendiri ya. Kepingin terima tamu apa ndak kan begitu kan bebas. Kalau ndak hari itu ya besok kan. Jangan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai balik harus dibuka, ndak seperti itu ya. Kok ndak krungu ya? Dipendok misalnya ya. Ini rumahnya terlalu besar, orangnya tidak dengar ya. Sampai dikebrak-gebrak. Tidak perlu seperti itu. 3 kali tidak ada yang buka, sudah pulang. Apalagi sekarang ada apa? Ada HP ya, ditelepon. Kalau emang tidak dengar, ditelepon. Ditelepon tidak ngangkat, sudah pulang. Fa idza nadaka muslimun fa ajibhu bitalbiyah. Dan jika kita dipanggil oleh saudara kita muslim, maka jawablah panggilan dia dengan talbiyah. Talbiyah itu kayak di haji itu loh. Ya, kalau kita haji disunnahkan memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Berarti talbiyah itu labbaik. Lek diceluk wong, jawabane kalau pakai bahasa Arab labbaik begitu. Ya fulan, Pak Slamet, labbaik begitu. Bahasa orang sini labbaik begitu ya. Kalau bahasa Jawa apa? Nggih gitu ya. Artinya dijawab panggilannya. Ya. Pak fulan, nggih, wonten apa begitu ya.
Nah, ini ijabah namanya, menjawab panggilan orang. Yang terakhir, wa idza da'aka ila ta'ami fala tatrukil ijabah illa li uzrin syar'i. Yang ini insyaallah kita semua mengamalkan ini. Yang terakhir ini. Kalau diundang makan sama orang jangan sampai tidak ada. Insyaallah datang semua ini ya. Tidak diundang teko. Ya. Kon diundang tapi mbuh. Wis teko ae wis ya. Hari ngono wong ngadeg nek ngarepe pager lho gak tak undang kok teko iki. Bojone cukup adik. Ya, akeh sing gak diundang teko iki. Jangan sampai tidak datang kalau diundang makan sama saudara, kecuali kalau ada halangan yang bisa diterima. Sakit di luar kota misalnya, itu pun dianjurkan untuk mengabari. Ya, Assalamualaikum. Mohon maaf tidak bisa datang karena posisi di luar kota begini. Wa idza aqsama 'alaika an taf'ala syai'an aw tatruka fabirra qasamah malam yakun fihi ma'siyah lillah. Kalau ada orang sampai sumpah-sumpah sama kita supaya kita melakukan sesuatu, ya demi Allah, ya begini saya minta tolong, ya demi Allah saya minta tolong. Itu kalau bisa jangan disia-siakan orang seperti itu. Ya, di zamannya Nabi itu kalau ada orang minta tolong kemudian mengatakan demi Allah, itu tidak ada yang tidak nolong, pasti ditolong. Dan orang-orang yang mengucapkan seperti ini pasti dalam keadaan kepepet. Maka hendaknya kita melakukan apa yang dia minta. Ya, selama itu bukan maksiat. Wala tas'al ahadan billah syai'an. Tapi kalau bagi kita jangan praktek itu. Jangan pakai nama Allah kalau minta-minta. Kalau orang lain melakukan itu kita bantu. Kalau kita jangan sampai mengucapkan itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, mal'unun man su'ila billah falam yu'ti. Terlaknat orang yang saudaranya minta-minta dengan nama Allah, dia tidak mau ngasih. Ya. Tapi jangan dipakai senjata begitu ya. Aku lek ngomong ini pasti dikei wedi wong misalnya ya. Jangan seperti itu. Tapi kalau ada orang meminta dengan nama Allah, maka kita bantu, kita beri. Kalau kita jangan memakai kalimat-kalimat tersebut. Nah. Kita tutup dengan isya tadi, sudah isya. Kita tutup dengan hak-hak muslim sesama muslim ya. Yang lain itu yang pertama, kalau ada yang sakit kita jenguk. Kalau ada yang meninggal kita antarkan jenazahnya. Dan kalau sudah lama tidak ketemu sama temannya, sama muslim, ziarah, datang. Ya. Aku merono ya dina iki ya misalnya. Oh ya seneng ketemu ya teman lama. Sesama muslim datang. Kemudian kalau ketemu dianjurkan untuk musafahah, salaman, sunnah. Ya. Bahkan kalau lama tidak ketemu dianjurkan untuk mu'anagoh. Mu'anagoh itu rangkulan. Tapi ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan perempuan yang mau bibinya, misalnya ibunya sendiri, misalnya, atau kakaknya. Wasu'aluhum an ahwalihim. Kalau ketemu saudara itu ditanya keadaannya bagaimana. Ya apa kabari? Sehat ya? Orang tuanya inti sehat ya? Ya apa? Istrinya inti sehat ya? Sudah punya anak? Hamil katanya, mudah-mudahan sehat ya? Begitu. Anak-anak bagaimana? Sekolahnya kelas berapa? Ya, padahal polisi ya misalnya. Ya enggak, ini adabnya seperti itu. Apalagi kalau teman akrab begitu ya. Ojo meneng tok. Wasu'al amman ghaba minhum. Kalau ada yang tidak hadir di kumpulan tersebut, tanyakan keadaannya. Tidak apa-apa kan ya, dia tidak hadir ke sini bukan karena sakit kan? Oh enggak, dia ada perlu. Oh ya. Tanya keadaannya.
Fa in kana maridhan, kalau dapat kabar orang yang tidak hadir itu sakit, maka kita jenguk dia. Atau dia sedang repot, butuh bantuan, kita bantu. Ya. Mana itu kok tidak kelihatan fulan itu? Oh, kepaten misalnya. Oh, datang ke rumahnya. Butuh apa gitu. Oh, mantu repot misalnya. Datang ke sana. Apa yang bisa saya bantu misalnya? Kalau kita punya uang, kasih aqua misalnya 10 dus. Ya. Butuh terop tak? Misalnya sepupu nyewakan terop, nanti uangnya saya yang kasih begitu. Ini muslim seperti itu. Ya, lek saiki kan mangane tok teko ya. Bune lali. Lali rek, tapi bau lali misalnya. Mangane rong piring. Jadi kita bertanya tentang keadaan orang-orang yang biasa hadir, tidak hadir, tujuannya supaya itu. Kemana fulan sakit, datang ke sana. Kemana fulan sibuk, punya gawe misalnya, kita bantu. Walaupun tidak dengan dengan tenaga atau yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa kita praktekkan. Ya, walaupun tidak 100%, ya minimal sing enteng-enteng kita praktekkan. Ya. Assalamualaikum misalnya. Waalaikumsalam, nun sewu nggih, monggo. Nah, itu. Bagus itu ya, dan seterusnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberikan taufik, kekuatan, diberikan hidayah, petunjuk untuk bisa mengamalkan daripada apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dianjurkan oleh para ulama, sehingga sedikit demi sedikit bisa meniru daripada adab-adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawba taghsil likulli واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طشر سحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.